Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok Palembang mata kuliah anti korupsi akan menjelaskan beberapa pengertian korupsi, macam-macam korupsi, dan beserta contohnya. Baiklah, di sini kami bareng saya sendiri Muhammad Ilham Bintang beranggotakan Aisyah Zulfahanum, Bella Amalia, Muhammad Ivan Fadil Putra Saidi, Yunda Eliska, dan yang terakhir itu Tri Ayu Wulandari. Semakin hari semakin banyak saja berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif. Hampir di seluruh bagian tanah air pernah terlibat di dalamnya dengan berbagai jenis modus dan kompleksitas. Perilaku koruptif telah merasuki semua elemen bangsa. Padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral dan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dari dalam diri individu. Korupsi bukan hanya merugikan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Sayangnya masih banyak dari kita yang belum tahu secara rinci apa itu korupsi dan belum sadar mengenai bahayanya korupsi dalam kehidupan. Oleh karena itu, di dalam video ini kita akan membahas secara lebih rinci apa itu korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus, yang kemudian dikatakan bahwa corruption berasal dari bahasa Latin yang lebih tua. Secara umum, harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dan dapat disuap tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian. Secara umum, korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapat keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tidak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Melansir buku Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi karya Sukiyat, korupsi adalah suatu yang busuk, jahat, dan merusak. Dengan demikian, korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan menyangkut suatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian penyangkutan faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam korupsi. Yang pertama adalah korupsi suap menyuap. Jenis korupsi pertama yang perlu kalian ketahui yaitu korupsi suap menyuap. Suap menyuap sendiri merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang hadiah yang dilakukan pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Adapun contoh dari korupsi suap menyuap seperti adanya seorang pejabat negara yang mempunyai posisi jabatan tinggi, kemudian memberikan suap yang menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Jenis korupsi yang satu ini telah diatur dalam Undang-Undang PTPK. 2. Korupsi penggelapan jabatan. Selanjutnya, jenis korupsi yang sering dilakukan yaitu penggelapan jabatan. Penggelapan sendiri berarti perbuatan yang melawan hukum sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Sebagai contohnya, pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara. Penggelapan jabatan sendiri bertujuan sebagai bentuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara. Yang ketiga ialah korupsi tindakan pemerasan, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri
yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang keempat ialah korupsi gratifikasi. Jenis korupsi gratifikasi merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas lainnya. Jenis korupsi ini diatur di dalam pasal 12B Undang-Undang PTPK dan pasal 12C Undang-Undang PTPK. Yang kelima ialah korupsi benturan kepentingan pengadaan. Jenis korupsi yang sering terjadi yaitu korupsi benturan kepentingan pengadaan. Pengadaan sendiri merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan, orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa. Ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya, proses tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Apabila ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender, maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini telah diatur dalam pasal 12 huruf I Undang-Undang PTPK. Yang keenam ialah korupsi perbuatan curang. Korupsi perbuatan curang seringkali dilakukan oleh TNI atau Polri, pemborong atau pengawas proyek. Akibat perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu, pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Yang selanjutnya ialah korupsi keuangan negara. Korupsi yang mencari keuntungan dan sebagai tindakan melawan hukum ini biasanya dilakukan bagi mereka yang sering menyalahgunakan jabatan. Contoh dari korupsi uang negara ini yaitu mengambil keuntungan dari pembayaran pajak. Misalkan pembayaran sekian dibayar sekian. Perbuatan curang ini memang harus segera ditindak. Baiklah, itulah macam-macam dari perbuatan korupsi. Sekian, terima kasih. Contoh-contoh perilaku korupsi. Pertama, memberi uang damai saat ditilang polisi. Perilaku satu ini cukup sering terdengar dalam keseharian, atau jangan-jangan kalian pernah terpaksa melakukannya. Jika kebiasaan seperti itu dipertahankan dalam lingkunganmu, sama saja kamu membiarkan cikal bakal korupsi terjadi dalam keseharianmu. Kedua, sering mengaret. Selintas mungkin sulit menghubungkan kebiasaan ngaret dengan tindakan korupsi, tapi jangan sepelekan kebiasaan ngaret. Korupsi bukan cuma wujud uang, melainkan juga waktu. Ngaret adalah perilaku di mana seseorang suka mengulur-ngulur waktu sehingga dapat menguras waktu orang lain. Ketiga, copy paste. Mengcopy paste pekerjaan orang lain tanpa kita sadari. Tindakan copy paste pekerjaan orang bukan hanya akan merugikan diri kita sendiri, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Kebiasaan copy paste tugas orang lain akan menjadikan diri kita malas dan tidak ingin mencari suatu hal yang baru karena sudah terbiasa copy paste. Copy paste juga termasuk ke dalam perilaku korupsi karena kita sudah jelas mengambil
yang bukan milik kita. Keempat, berkata bohong dengan cara mengambil sebagian uang kembalian belanja yang diamanahkan oleh ibu. Perilaku seperti ini sering terjadi dalam kehidupan keluarga, dan masih banyak yang beranggapan bahwa perilaku tersebut adalah hal yang sepele dan tidak masalah untuk dilakukan. Padahal perilaku tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja karena akan berdampak buruk di kedepannya. Individu yang melakukan hal tersebut akan menyepelekan kejujuran, dan bukan tidak mungkin hal yang terkesan sepele ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Kelima, memberikan hadiah kepada guru saat pembagian rapot. Mungkin hal ini dilakukan sebagai ucapan terima kasih. Kegiatan tersebut sering kali terjadi, bahkan hampir dari kita pernah melakukannya. Padahal hal tersebut tidak boleh dilakukan karena hadiah yang kita berikan termasuk ke dalam gravitasi dan berpotensi. Mari bersama-sama kita bangun kesadaran seluruh elemen